Unleashing happiness, well-formed outcome. Ketika kita mau menjadi seseorang yang bahagia, kita perlu menentukan dulu apa tujuan kita untuk menjadi seorang yang bahagia. Karena tanpa tujuan yang jelas, kita bisa saja menjadi orang-orang yang kesana kemari mencari sesuatu tapi tidak tahu apa yang kita cari. Di sini saya akan men-sharingkan sebuah teknik NLP dan Neurosemantics yang dinamakan well-formed outcome. Bagaimana kita menciptakan goal-goal yang jelas, yang tepat, yang dibentuk secara sempurna sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mencapainya. Ingat kemarin tentang dopamin, ketika kita mencapai sesuatu, kemungkinan dopamin kita akan tertrigger dan kita akan bisa merasa lebih bahagia. Well-formed outcome ada 10 kriteria yang semuanya akan saya bagikan di sini. Kriteria pertama adalah sebuah outcome yang well-formed perlu menjadi sebuah outcome yang positif atau outcome yang tidak negatif. Simpel kan? Contohnya, misalnya saya mau berbahagia, itu positif. Negatifnya adalah saya tidak mau sedih. Kalau saya positifnya saya mau sukses, berarti negatifnya saya tidak mau susah. Untuk menjadi sebuah well-formed outcome, sebuah outcome itu perlu positif. Itu yang pertama. Kriteria yang kedua adalah sebuah outcome perlu dapat dilihat atau didengar. Sebuah outcome apabila itu bentuknya adalah sebuah kata-kata dan tidak bisa kita lihat, maka kita sendiri juga tidak akan jelas apa yang kita inginkan. Sehingga kalau saya mau menjadi bahagia, ingat yang saya minta di hari pertama, bagaimana caranya saya tahu bahwa saya sudah berbahagia. Kalau bagi saya sendiri, saya sudah bisa berbahagia ketika setiap hari saya bisa tersenyum minimal 10 kali sehari. Atau saya bisa berbahagia ketika saya bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak-anak saya setidaknya 2 atau 3 jam sehari. Inilah kriteria yang kedua, bisa dilihat dan didengar. Kriteria yang ketiga adalah kontekstual. Artinya, outcome yang perlu saya buat atau outcome yang saya inginkan perlu berada di dalam konteks. Di mana, kapan, dan sama siapa saya ingin mendapatkan outcome itu. Misalnya saya ingin berbahagia. Saya ingin berbahagia setiap hari, di mana? Di rumah dan di tempat pekerjaan. Bersama dengan siapa? Kalau di rumah berarti dengan keluarga, kalau di tempat pekerjaan berarti dengan partner-partner saya. Ini adalah yang ketiga, kontekstual. Kriteria yang keempat adalah berada di dalam jangka waktu. Ketika saya mau untuk jadi orang yang lebih berbahagia, saya menargetkan kepada diri saya untuk berlatih selama 3 bulan dan meneruskan proses apa yang saya latih selama 3 bulan untuk seterusnya. Memang betul kebahagiaan tidak bisa kita dapatkan di dalam jangka waktu yang pendek, tapi kenikmatan bisa. Dengan sekarang kita mengetahui kenikmatan-kenikmatan kita bisa kita syukuri, maka kita bisa belajar untuk menikmatinya selama beberapa bulan, sehingga itu menjadi otomatis dalam diri kita dan bisa kita gunakan sepenuhnya. Ini kriteria yang keempat, perlu berada di dalam jangka waktu. Kriteria yang kelima adalah adanya action steps atau langkah-langkahnya. Ketika saya mau menjadi seorang yang lebih berbahagia, langkah-langkah yang saya ambil adalah menjadi orang yang selalu bersyukur setiap hari. Saya memiliki jurnal bersyukur saya yang saya gunakan selama 2 minggu berturut-turut. Setelah itu saya turunkan menjadi 1 minggu sekali. Setelah itu langkah-langkah yang saya lakukan adalah lebih banyak tersenyum. Walaupun saya tidak merasa saya ingin tersenyum, tapi saya tersenyum saja. Karena tubuh dan pikiran satu sistem, maka dengan tersenyum saya dapat merasa lebih bahagia. Lalu langkah-langkah yang juga saya ambil adalah menghabiskan waktu dengan anak-anak saya dan istri saya. Saya memberikan waktu di kalender saya yang memang saya kosongkan untuk bisa saya habiskan bersama dengan mereka. Sama halnya juga dengan mengantarkan anak saya sekolah. Pagi-pagi saya sudah menjadwalkan untuk mengantarkan mereka. Sehingga apapun yang saya lakukan di pagi hari akan mengikuti jadwal tersebut. Yang keenam adalah semua tujuan kita yang well-formed itu berasalnya dari diri sendiri. Bukan karena suruhan orang lain, apalagi karena keadaan. Karena dengan begitu saya bisa bertanggung jawab atas outcome yang saya inginkan. Kalau saya tidak bertanggung jawab atas outcome yang saya inginkan, maka percuma saja saya punya outcome, karena saya tidak akan mencapainya. Yang ketujuh adalah menggunakan semua sumber daya yang ada dalam diri saya. Untuk saya bisa mendapatkan outcome yang saya inginkan, saya menggunakan sumber daya saya sebagai seorang trainer. Saya belajar, saya sharing, saya bertanya, saya di-coach, bahkan saya meng-coach orang, sehingga saya bisa mempelajari apa itu tentang kebahagiaan. Sumber daya saya adalah belajar. Setiap dari kita punya sumber daya masing-masing, sehingga silahkan teman-teman cari sendiri sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa berbahagia. Entah itu apakah kenikmatan-kenikmatan yang kecil-kecil setiap hari, ataukah sebuah pemikiran, atau sebuah perasaan, atau sebuah keyakinan yang bisa dibentuk.
Kriteria yang kedelapan adalah menarik. Sebuah outcome yang well formed adalah outcome yang layak untuk diperjuangkan. Karena kalau saya mendapatkannya, saya akan mendapatkan benefit yang begitu banyak. Sehingga outcome saya menarik diri saya. Sehingga saya ingin sekali untuk mendapatkannya. Ini bisa ditanyakan dengan apa pentingnya tujuan itu. Tanyakan saja 3 kali sampai 5 kali. Sehingga Anda mendapatkan benar-benar apa pentingnya dari tujuan itu. Yang kesembilan adalah ekologis. Sebuah outcome yang well formed perlulah menjadi sebuah outcome yang baik untuk semuanya. Bukan hanya baik untuk diri saya, tapi juga baik untuk orang-orang di sekitar saya. Sebuah outcome yang ekologis juga berarti tidak ada hal-hal major yang saya korbankan untuk mendapatkan outcome saya. Dengan begitu, outcome saya tidak menghalangi saya untuk mendapatkannya. Kadang-kadang kita menciptakan outcome yang baik, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang menghalangi kita, karena mungkin ada tidak ekologisnya di sana. Ada sesuatu yang kita lupakan yang sebenarnya penting untuk dimasukkan di dalam outcome itu. Kriteria yang 10 adalah KPI atau indikator-indikator kesuksesan ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan. Tanpa adanya KPI, kita tidak akan pernah tahu kapan kita sudah berhasil melakukan apapun yang kita inginkan. KPI ini juga dihubungkan dengan yang kedua. KPI itu perlu bisa dilihat dan bisa didengar, sehingga saya bisa menilai dengan pasti bahwa saya sudah mencapai tujuan saya. Nah, inilah well-formed outcome. Semoga dengan well-formed outcome ini, teman-teman bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Karena dengan mengetahui tujuan teman-teman dengan lebih jelas, otomatis tujuan itu akan lebih mudah untuk dicapai.